Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Andrisan di Billionaire Zero Action. Kali ini kita akan langsung buat video cerita lengkap aja guys ya, karena si One Piece ini ya sudah memberikan link website di mana dia sudah membuat beberapa ringkasan kata-kata ya yang ada di sana, dialog seperti apa. Lengkap sih. Tapi kalau menurut Salat Senbot, terjemahannya ini adalah terjemahan hasil dari ChatGPT. Katanya ya, terjemahan hasil ChatGPT. Jadi benar-benar nggak bisa menjelaskan dengan pasti kata-kata yang ada di sana tuh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kishimoto. Jadi ya anggap aja kita kayak mendapatkan rangkuman aja gitu ya, nggak benar-benar pure detail tentang percakapan seperti apa yang terjadi. Ya kalau kalian mau full detail, lebih baik tunggu aja terjemahan resminya sih, lebih baik ya, karena lebih enak sih dengerin terjemahan resminya dibandingkan kalau yang spoiler kayak gini. Tapi kalau bagi yang penasaran sih boleh-boleh aja ya, pengen tahu kan kayak gimana rangkumannya. Jadi langsung aja kita lihat di sini seperti apa cerita lengkapnya guys ya. Jadi halaman pertama itu, tulisan di sampingnya adalah Boruto mengalahkan Bug dan mendapatkan Togedama, tapi sepertinya dia tidak bisa terlalu santai. Kawaki berkata pada Boruto, "Apa maksudmu dengan membusuk? Apa yang terjadi jika membusuk?" Lalu Boruto bilang, "Togedama itu." Lalu halaman yang kedua, artinya persis seperti namanya. Jika dibiarkan begitu saja, Togedama akan membusuk dalam hitungan menit. Boruto bilang lagi, jika itu terjadi, orang tersebut akan berubah menjadi pohon. Dengan kata lain, manusia yang menjadi prototype lah ya, prototype atau uji coba lah ya, uji cobanya si Shinju akan mati. Kawaki tampak sangat terkejut dengan taruhan yang begitu tinggi. Kemudian adegan beralih ke medan perang. Inojin membuka matanya dan duduk. Himawari dengan berlinang air mata menerjang untuk memeluknya. Himawari berkata, "Inojin, syukurlah kamu sudah bangun." Inojin balas, "Himawari-chan." Shikade berkata, "Inojin, dasar bodoh, apakah matamu baik-baik saja?" Inojin bilang, "Ya, aku bisa melihat dengan jelas. Itu semua berkat Himawari-chan yang langsung menyembuhkanku." Konohamaru terlihat membawa tubuh serada di atasnya ya. Kemudian Konohamaru bilang, "Yo, dia akan bangun pada akhirnya, tapi untuk sekarang haruskah kita membawanya ke rumah sakit?" Lalu Chocho bilang, "Rumah sakit kan? Aku ikut juga," gitu ya. Lalu Eida dan Daemon mengamati dengan adegannya si Chocho dengan Konohamaru. Daemon berkata, "Kakak, kau tidak terluka kan?" Eida bilang, "Ya, aku baik-baik saja karena kau melindungiku." Daemon membalas, mudah sekali," gitu ya. Lalu Eida mengalihkan pandangannya kembali ke arah Boruto dan Kawaki yang berdiri dalam keheningan tegang, agak jauh dari kelompoknya. Kemudian Kodokasin Koji berbicara kepada Boruto melalui telepati. Koji berkata, "Pada akhirnya kau tidak menunjukkan wajahnya ya. Aku bertaruh dia mungkin akan muncul di tengah kekacauan pertempuran, tapi..." Boruto berkata, "Kemungkinan besar kita harus berasumsi dia sudah tahu Bug sudah mati. Bajingan Kot mungkin ya sedang menguping atau memantau keadaan." Lalu Koji bilang, "Dan dia masih menunggu kesempatan untuk membunuh Boruto. Jika kau mengunjungi lokasi asli Bug sendirian sambil memegang Togedama, Kot pasti akan muncul tanpa ragu, hampir pasti. Di sana dia tidak perlu khawatir tentang bala bantuan. Itu adalah tempat yang paling menguntungkan baginya. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini." Oh, jadi maksudnya si Kot itu nggak takut tuh bertarung sama Boruto kalau di sana, karena dia yakin nggak ada orang lain yang bisa datang ke sana selain Boruto. Jadi Boruto nggak bakal dibantu sama siapapun menurut Kot ya. Lanjut, kata Koji, "Ini adalah perkembangan umum yang terjadi di banyak skenario masa depan yang saya lihat. Meskipun begitu, mengingat motif Kot akan lebih aneh jika dia tidak muncul," katanya. Boruto bilang, "Dan hasilnya?" Koji berkata, "Pertarungan dengan Bug mengubah takdir sekali lagi. Tetapi, bagaimana kelanjutan ceritanya setelah ini bisa terbagi menjadi 3 jalur." Terus kilas balik ya, potongan adegan Kashin Koji memantau dari tempat persembunyiannya. Koji berkata, "Jalur pertama, kau membunuhnya. Ini pola yang paling ideal karena saat ini sangat sulit untuk menentukan lokasi pastinya. Menangkapnya di sini akan menjadi kemenangan besar." Jalur kedua, Kot lolos. Ini terjadi jika dia menilai peluangnya untuk mengalahkanmu terlalu kecil, dan setelah itu dia mengincar Sarada. Lalu Boruto berkata, "Apa?" gitu ya. Koji bilang, rencananya adalah menculiknya dan membawanya ke Shinju untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar. Menculiknya dan membawanya ke Shinju untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar. Menarik ya. Aku sih mikirnya ini bakalan terjadi sih guys. Maksudnya pilihan yang kedua ini harusnya bakal terjadi. Opsi ini menarik karena ini bisa memancing
kesadaran Sasuke. Bisa aja tuh ya ada drama di mana ternyata eh, Hidari itu malah menyelamatkan Sarada, mungkin aja. Koji bilang eh, dia akan mengaku bisa menggunakan si Sarada ini sebagai sandera untuk memancing si Boruto keluar. Lalu Koji bilang, dan jalur ketiga, dengan memberitahumu dua kemungkinan ini barusan, ada kemungkinan masa depan akan berubah menjadi perkembangan yang sama sekali berbeda dari keduanya. Lalu Boruto berkata soal menghancurkan masa depan itu ya. Lalu Koji bilang, sekedar informasi, secara teknis ada alur waktu di mana dia benar-benar meninggalkan Shinju dan memilih untuk bekerja sama dengan kita. Oh ada guys, kesempatan itu ada, alur waktu itu memang ada katanya. Lalu Boruto diam doang ya, kemudian Koji bilang, meskipun begitu, kemungkinan hal itu terjadi hampir nol. Jika kau punya kesempatan untuk membunuhnya, bunuh saja, lebih baik menghilangkan unsur ketidakpastian apapun. Boruto membentuk isyarat tangan untuk mengaktifkan Flying Raijin ya, langsung dia pindah tempat guys. Lalu Boruto berkata, sepertinya tidak ada waktu untuk duduk-duduk dan berpikir. Lalu Boruto menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya melihat kelompok yang merayakan selamatnya Inojin. Lalu Boruto bilang dalam hatinya ya, tersenyum tipis, kerja bagus Inojin, kamu dikecualikan dari pencukuran rambut untuk saat ini. Itu kan kata-kata Boruto sebelumnya, kalau lu macam-macam sama Himawari, gue cukur rambut sampai botak gitu. Boruto menghilang seketika menggunakan jutsu teleportasinya. Lalu Himawari berkata ya, oh Himawari menyadari hembusan angin yang tiba-tiba saja ya, yang gara-gara Boruto ngilang itu kayak Borutonya pergi, si Himawari itu merasakan hal itu guys. Kawaki berdiri sendirian di medan perang yang tandus setelah Boruto menghilang. Lalu seekor katak mekanik kecil melompat menghampirinya. Lalu katak itu berkata Kawaki. Kawaki terdiam, kemudian katak ini lanjut lagi bicara, ini aku Amado. Kawaki bilang, apa yang kau inginkan? Lalu adegan beralih ke Amado yang berbicara jarak jauh dari fasilitasnya. Amado berkata, datanglah ke laboratorium nanti, kita perlu bicara. Panel beralih ke pola melingkar tertentu di lantai batu tempat penanda geometris kecil diletakkan. Maksudnya ini dimensinya Isiki ya. Boruto berhasil berteleportasi ke pegunungan Shinju yang menyeramkan. Dia berdiri sendirian memandang ke landscape menuju pohon besar tempat tubuh fisik Bak terperangkap. Halaman ke-14, gambar close up mata kanan Boruto yang terluka, pola Otsuki Karma yang gelap dan menyerupai urat menjalar di wajahnya dan kondisi matanya berubah ya. Langsung membuka mata Byakugan. Boruto menyipitkan matanya ke arah pangkal pohon raksasa itu. Sebuah garis hitam berbentuk cakaran yang membentang di batang pohon tiba-tiba terbelah, memperlihatkan deretan mata mengerikan yang berkedip-kedip. Oh, jadi dia menggunakan mata Byakugan untuk melihat di sana ada mata kot yang sedang memata-matai guys. Untuk memastikan aja, makanya kenapa diaktifkan Byakugan untuk itu guys, ternyata ya, untuk melihat Kot. Lalu Kot berkata, bajingan bodoh gitu ya Boruto. Kot datang sejauh ini ke tempat terbuka, Kot bilang ya, datang sejauh ini ke tempat terbuka hanya untuk menyelamatkan seseorang seperti Bak yang sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kot berkata, tapi aku tahu kau akan datang, kau memang tipe orang seperti itu. Mata pada bekas cakaran itu tertuju pada Boruto. Kot berkata, mendekatlah sedikit dasar munafik gitu ya. Aku akan mengakhiri ini dengan sekejap dengan menggorok lehermu. Halaman 16, adegan beralih ke rumah sakit Konoha. Mata Sarada terbuka lebar sambil tersentak saat ia tiba-tiba duduk di tempat tidur. Sarada berkata, aku. Chocho bilang, Sumire berkata, jika kamu khawatir dengan serangga-serangga itu atau jika kamu khawatir dengan Bak gitu ya, tidak apa-apa kok. Semuanya sudah berakhir, semua orang selamat. Sarada menatap ke Chocho tetapi pandangannya sangat kabur dan tidak fokus. Lalu Sarada bilang, Chocho? Chocho berkata, yo. Sakura melangkah maju sambil menyodorkan kacamata ke Sarada. Sakura berkata, ini kacamatamu. Sarada memakainya tetapi penglihatannya tidak sepenuhnya jernih. Sakura mengangkat tangannya, mengulurkan jari-jarinya. Sakura berkata, ada berapa yang kamu lihat? Jadi Sarada tuh Sakura tuh nunjukin jarinya buat Sarada ini ngecek penglihatannya gimana. Lalu dari sudut pandang Sarada, tangan Sakura tetap sangat buram dan tampak ganda. Sarada cuma terdiam ya, nggak ngomong apa-apa. Lalu Sakura bilang, seperti yang kuduga, resepnya sepertinya tidak cocok lagi. Resepnya sepertinya tidak cocok lagi. Resep? Oh jadi dia udah tahu ya sebelumnya Sarada itu emang matanya semakin memburuk semenjak dia menggunakan kekuatan Mangekyo Sharingan-nya guys. Jadi sempat dikasih obat tapi ternyata sekarang obatnya nggak berefek. Sakura bilang, penglihatanmu jelas memburuk dibandingkan sebelumnya. Itulah resiko yang selalu menyertai Mangekyo Sharingan. Semakin sering kau menggunakannya, semakin buruk penglihatanmu. Jika kau terus menggunakannya seperti ini, tergantung pada sifat jutsu dan keadaan di mana kau menggunakannya. Terlepas dari semua itu, pada akhirnya kau akan benar-benar buta.
Jojo sama Sumire bilang, gitu ya. Sangat terkejut mereka ya. Lalu Sarada cuma diam, lalu Sarada bilang, kau tahu ibu? Maafkan aku. Sakura bilang, maafkan aku. Sarada bilang, meskipun begitu, aku masih. Nah, kemudian Sarada diam-diam melepaskan kacamatanya lagi, menatap ke bawah dengan tekad yang mutlak. Lalu halaman 20, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sakura melangkah maju dan menarik Sarada ke dalam pelukan erat yang penuh pelindungan. Sarada menyandarkan dagunya di bawah ibunya, ekspresinya mengeras dengan tekad untuk terus berjuang meskipun harus kehilangan matanya. Sakura terus meluk Sarada erat sementara Sumire memperhatikan dengan tenang. Sakura berkata, tidak apa-apa, aku tidak akan melarangmu menggunakannya. Karena itu adalah kekuatan yang kau putuskan sendiri, kau butuhkan untuk melindungi apa yang ingin kau lindungi. Keren banget kata-katanya guys ya. Emang Kishimoto nih, tipikal Kishimoto nih kata-katanya nih. Itu adalah kekuatan yang kau lahirkan sendiri. Bukan urusanku untuk ikut campur. Ini sepenuhnya bergantung pada tekadmu sendiri, Sarada. Jika kamu memiliki itu, kamu akan baik-baik saja. Lalu Sarada berkata, Bu. Sakura sedikit menarik diri dan menatap Sarada dengan senyum lembut yang penuh pengertian. Sakura berkata, kau ingin menjadi sumber kekuatan bagi Boruto kan? Anjay. Gokil. Sarada meneteskan air mata, pipinya memerah dan mengangguk tanpa suara. Berarti Sakura tahu ya, dia suka Boruto ya, anjay. Jojo mengamati pertukaran emosi itu dengan ekspresi lembut dan penuh simpati. Sakura menghela nafas pelan sambil berpaling. Jujur saja, kau benar-benar anakku seutuhnya, anjay. Untuk rela mengesampingkan segalanya demi seorang laki-laki. Tidak peduli seberapa banyak aib dan stigma yang dipaksakan padanya. Anjay. Gokil. Tapi Sakura tetap menganggap Boruto itu adalah Kawaki guys ya. Jadi dia berpikir Sarada itu mirip kayak dia waktu suka sama Sasuke. Padahal Boruto itu emang baik sih guys ya. Cuma di pikirannya Sakura, Boruto itu adalah Kawaki guys. Sakura bilang, kamu benar-benar mirip sekali dengan papamu. Selalu berdiri tegak melawan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kakak laki-laki papamu juga persis seperti itu. Sarada menyeka air mata dari pipinya saat Sakura berjalan menuju pintu. Sedangkan untukku Sarada, apapun yang terjadi, aku akan selalu percaya pada papamu dan kamu. Wih, gokil ya. Sakura itu cuy. Berbalik dengan senyum lebar, berlinang air mata. Namun, tetap ceria, aku sudah terbiasa dengan ini sekarang. Jadi kayaknya di balik pintu tuh Sakura tetap kata, gambarnya aku belum lihat sih guys, aku lihat dulu gambarnya. Kayaknya wah gambarnya sih keren sih. Ini mengharukan sekali guys ya, percakapan antara Sarada dengan ibunya itu kayak mengharukan sekali guys. Shanaro anjay ya. Keren sih ini. I missed it by now. You know Sarada, kamu tahu Sarada, I trust you and your father no matter what happens. I'm used to it by now. Aku sudah terbiasa sekarang. People talking all kind of trash about my family. Semua orang berbicara betapa sampahnya keluargaku ini. Tapi nggak apa-apa ya. Excuse me, bentar. Lanjut lagi ya. Jadi ada orang tiba-tiba menyela atau menyeka pembicaraan mereka ya. Seseorang petugas rumah sakit menggeser pintu hingga terbuka mengganggu momen tersebut. Petugas rumah sakit berkata, permisi Sakura Sensei, ini mengenai pasien di kamar 8. Maafkan saya akan segera ke sana. Sakura melangkah keluar lalu tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arah putrinya. Dia berkata, ya Sarada. Terus terkejut ya, Sakura menarik nafas dalam-dalam, shoo gitu ya, mengeluarkan teriakan, Shanaro. Gitu. Sarada duduk tempat tidur benar-benar terkejut dan matanya terbelalak gitu ya. Jojo dan Sumire menatap dengan sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Sakura dengan cepat berbalik dari keluar. Jas merisnya berkibar di belakangnya saat langkah kakinya bergema. Apa begitu gambarnya? Belum ada sih. Tapi emang kayak gitu sih, mirip kayak Naruto waktu berbalik badan gitu guys. Lanjut, halaman 28 ini agak panjang ya, emang full. Ini mah emang kebanyakan dari sudut pandang dia sih menceritakan dia. Sebenarnya kata-kata itu nggak ada. Jojo memecah keheningan yang mencekam dan mencondongkan tubuh ke depan dengan dinamis di atas ranjang rumah sakit. Aku selalu penasaran tentang ini, tapi kata Jojo ya, sebenarnya apa maksudnya gitu ya. Sarada berkeringat
sambil tercengang. Si Coco nggak tahu guys ya tentang Sarada yang suka Boruto. Sarada bilang, sejujurnya aku juga tidak begitu tahu, tapi Sarada tersenyum ramai. Tapi begini, ini memberimu keuntungan besar, ledakan motivasi dan energi. Ledakan motivasi dan energi. Jojo berkata, Sarada, gitu ya, aku tidak pernah mengerti mengapa kau begitu putus asa membela pengkhianat seperti Boruto, alih-alih Kawaki yang dulu sangat dekat denganmu. Jujur saja itu sama sekali tidak masuk akal bagiku untuk waktu yang lama. Tapi kali ini setelah berdiri di medan perang dan bertarung tepat di sampingnya, kurasa aku akhirnya benar-benar mengerti. Boruto benar-benar berjuang demi Konoha. Ini asli bukan bohong, katanya. Oh, orang-orang udah mulai sadar ya. Lagi pula penampilannya sangat tampan. Pada akhirnya memang seperti itulah intinya kan. Wajahnya memerah, kata Sarada, dan wajahnya memerah ya Sarada, dan terlihat kesal. Hah? Tidak, kau sama sekali salah. Sumire tertawa kecil, hehe. Jojo berkata, meskipun masih menjadi misteri kapan Kawaki tiba-tiba menjadi sangat tampan tanpa alasan yang jelas. Lagi pula dia sama sekali tidak mirip dengan Hokage ke-7. Tapi ya ampun, aku sangat senang kita bisa mengobrol normal seperti ini lagi setelah sekian lama. Ini gila. Ketua kelas, apakah kabarmu juga baik-baik saja? Lalu Sarada bilang, dia bukan lagi ketua kelas, ini Sumire. Wah anjay. Kata Sumire, ini Sumire gitu ya. Sumire berpose imut dan ceria dengan tanda perdamaian. Itu Sumire-chan. Jojo berkata sangat terkejut, ya apa-apaan ini, benar-benar perubahan karakter yang drastis. Sumire berkata, tidak bagus ya, tertawa kecil. Oh, mereka bercanda-canda gitu guys ya. Jojo berkata, aku mengerti, ini juga karena mengikuti saringan Sarada kan. Sarada berkata, logika gila macam apa itu? Sarada dan Sumire tertawa bersama. Halaman 33, adegan kembali ke puncak Shinju. Nah ini nih yang seru nih. Boruto dengan hati-hati melangkah maju ke tepian bebatuan yang menghadap pohon bak. Dia merasakan sesuatu dan bersiap siaga tinggi. Diam-diam Boruto mengeluarkan tonsol dari bawah jubahnya untuk memancing lawannya. Kemudian sebuah mata-mata tiba-tiba terbuka di dalam bekas cakaran hitam di batang pohon. Secara bersamaan sebuah lengan bercakar besar muncul dari bekas cakaran tepat di sebelah Boruto, melancarkan serangan kejutan mematikan dari titik butanya. Kemudian halaman 35, Boruto beraksi seketika, pola karmanya menyala di mata kanannya, alih-alih menghindar, dan dia memutarkan tubuhnya langsung ke arah serangan Kot yang datang mengumpulkan pusaran rotasi planet yang sangat besar di sekitar tangannya. Boruto menghantamkan telapak tangannya yang berputar tepat ke tubuh Kot, menggagalkan serangan dadakan itu dengan sempurna. Boruto berkata, Uzuiko Rasengan, gitu. Kekuatan dahsyat teknik tersebut mendorong Kot mundur dengan semburan angin yang dahsyat. Puyeng gak sih Kot tuh kalau udah kena itu guys? Halaman 36, Kot menggunakan bekas cakarnya untuk mengurangi benturan. Menggunakan bekas cakarnya untuk mengurangi benturan saat jatuh, meluncur ke belakang dan mendarat dalam posisi jongkok rendah. Kot menyengkal, melotot dasar bajingan yang cerdas dan licik gitu ya. Kot berkata, tidak disangka kau benar-benar mengantisipasi serangan mendadakku dan membalasnya. Boruto berkata, senang melihatmu baik-baik saja Kot. Tapi serangan mendadak, bukankah kau agak pasif dan penakut? Jadi Kot berkata, ada apa? Ayo lawan aku. Hanya satu pukulan yang meleset itu saja. Terus Boruto berkata, pertahankan kepercayaan dirimu itu. Tutup mulutmu dasar penipu, kata si Kot ya. Siapa yang akan tertipu oleh provokasi murahan dan jelas seperti itu? Boruto berkata, lalu apa yang akan kau lakukan? Hei, menjadi ketakutan dan membeku seperti itu, bagaimana sebenarnya rencanamu untuk membunuhku? Kot berkata, apa yang akan aku lakukan? Kau bertanya gitu ya. Aduh, belum. Udah ada. Wah, anjir, udah ada tadi lanjutannya. Malah aku ini ke reset. Halaman 38, Kot mundur ya, tertunduk membentuk bekas cakaran dengan senyum jahat. Kau akan segera tahu gitu ya. Boruto berkata, apa dia melarikan diri? Terus Koji bilang, ya Boruto, kau tadi terlalu memprovokasinya. Ya. Diprovokasi anjir. Boruto tiba-tiba melihat ke bawah tangannya. Jiwa berduri dengan cepat mulai mendesis dan hancur mengeluarkan asap hitam. Ya, hancur dong. Jiwa berduri sepenuhnya berubah menjadi abu dan lenyap dari genggaman Boruto. Bersama dengan itu, di seberang punggung bukit, tubuh fisik Bak yang terperangkap di dalam batang pohon larut menjadi kepulan asap. Wah,
Boruto menunduk sedih gitu ya. Maaf Patua, aku terlalu berlama-lama dan membuang waktu. Koji berkata, jangan biarkan itu mempengaruhimu. Lagi pula dia memang penjahat sejak awal. Setidaknya kau harus mengabadikan pemandangan ini dalam ingatanmu. Cara tepat sebuah jiwa membakar dirinya sendiri sepenuhnya. Cara tepat sebuah jiwa membakar dirinya sendiri sepenuhnya. Teks sampingnya, niat baik Boruto sia-sia karena jiwa bak terbakar dan membusuk. Dan apa rencana Code selanjutnya? Tuh kan, sudah aku duga guys ya. Emang bakalan dibiarin si Code ini kabur, kemudian dia bakalan mencuri Sarada, dibawa ke tempatnya si Jura, lalu nanti akan ditolong sama Hidari. Kayaknya sih begitu ya, polanya udah mulai kelihatan. Jadi musuhnya itu dibiarkan adalah Code gitu ya, mengincar Sarada. Jadi Hidarinya ini nanti ujungnya nggak mengincar Sarada, malah menyelamatkan Sarada. Disitulah matanya akan selamat. Begitulah ceritanya, spoiler berikutnya menurut Andrisan guys ya. Kalau menurutku sih kayak gitu ya. Kalau menurut kalian gimana, silahkan tulis di bawah kolom komentar guys ya. Jadi begitulah cerita lengkapnya. Ini menurutku super lengkap, meskipun kata-katanya belum detail, tapi aku sudah mengerti inti dari cerita di chapter 34 kali ini. Jadi pada intinya Koji dan Boruto memang ini ya, memang kepengen banget ada celah untuk jalur ketiga ini ya, dimana Code mau bekerja sama dengan Boruto. Tapi gara-gara si Boruto ini terlalu memancing dia, akhirnya malah si Code ini benar-benar akan menentukan tujuannya untuk menculik Sarada lah intinya ya, menculik Sarada membawanya ke Jura. Ini sih seru ya. Harusnya ini ceritanya bakalan panjang sih guys, nggak mungkin berakhir dengan cepat sih. Kayaknya 30 volume bakalan lebih deh, harusnya ya. Oke, sekian dulu guys ya untuk chapter 34, cerita lengkapnya seperti itu. Aku juga masih mikir-mikir ya, apakah aku akan buat cerita lengkap yang versi gambar-gambar atau tidak. Sebenarnya sih kalau masih belum juga nih channel ini dimonetisasi dengan 3 video ini, maka aku kemungkinan besar akan menggunakan terjemahan resmi dengan gambar-gambar, kemungkinan besar ya. Tapi ya mari kita lihat aja nanti di channel ini sih tentunya ya, nggak mungkin channel sebelah, karena kalau channel sebelah udah pasti berbahaya ya. Itu aja, mungkin thank you banyak buat semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam Shinobi.